Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara membuat presentasi di Microsoft PowerPoint yang ya cukup menarik untuk diikuti. Jadi di video kali ini kita akan memanfaatkan fitur utama di salah satu fitur yang ada di PowerPoint, yaitu icon. Nah, syarat dari fitur icon sendiri, ini kita harus terhubung dengan internet. Dengan kata lain, kita harus memiliki koneksi internet untuk mengakses gambar-gambar yang ada di sini, oke? Nah, gambar-gambar di sini semuanya bisa dipakai secara gratis. Nah, ini namanya adalah gambar vektor. Nah, misalkan saya ingin menggunakan dua gambar ini, gambar kaca besar dan bola lampu. Kita tinggal menekannya seperti ini, menekan biasa, lalu kita tekan insert. Kita tunggu sebentar karena masih download. Nah, maka gambarnya akan muncul. Nah, gambar-gambar ini yang ada banyak sekali di dalam insert, bisa kita gunakan, bisa kita kreasikan agar membuat PowerPoint kita menjadi lebih menarik untuk dilihat. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk PPT kali ini kita akan membuat mungkin yang sederhana saja ya. Nah, kita mulai dari desain. Sebelumnya kita sudah membahas tentang desain itu apa. Saya akan mungkin menggunakan desain ini ya, yang namanya Metropolitan. Nah, gini. Misalkan saya buat new slide dulu deh. Atas, lalu gini. Ini yang buat kita hapus saja. Kita pakai judulnya saja, tidak apa-apa. Yang title. Jadi kita arahkan ke tengah terlebih dahulu. Nah, seperti ini, lalu kita sesuaikan ukurannya. Oke, lalu kita tuliskan di sini, misalkan cara jitu untuk menggapai cita-cita. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik tulisannya, lalu kita atur posisinya ke tengah. Nah, seperti ini. Mungkin kita besarkan tulisannya terlebih dahulu ya. 66. Oke, seperti ini cocok sepertinya. Lalu kita tambahkan di slide selanjutnya, misalkan seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Seperti tadi kita sesuaikan ukurannya terlebih dahulu. Kita paskan sesuai ini. Kita letakkan di tengah. Oh, sudah tengah. Lalu kita blok tulisannya, kita atur posisinya di center atau tengah. Oke. Lalu kita buat new slide, tapi new slide-nya yang ini, yang kan ada pilihannya banyak. Kita ambil yang title slide. Kita tekan. Atau mungkin kita buat new slide biasa terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Nah, yang putih, biar nanti ada beda warnanya. Seperti itu ya. Oke, misalkan saya ingin buat yang ini dulu deh. Misalkan seperti ini. Ini kita hapus, tidak apa-apa. Saya ingin menggunakan gambar-gambar tadi yang ada di icon. Misalkan saya ingin memakai gambar apa ya? Ini, lalu gambar ini, gambar otak, lalu ini adalah gambar, menurut saya ini gambar saringan ya. Gambar saringan. Lalu ini gambar otot. Kita tunggu sebentar. Oke, maka gambarnya akan muncul seperti ini. Mungkin ini gambar nanti gambarnya bisa dipakai. Lalu kita buat konten untuk apa? Konten PowerPoint-nya. Oke. Misalkan seperti ini. Bagaimana caranya? Ini tulisannya kita rubah menjadi putih terlebih dahulu. Seperti ini. Misalkan tentukan targetmu. Seperti ini. Mungkin kita tambah dengan jelas. Kita lalu tambahkan gambarnya di sampingnya. Untuk menatanya nanti saja ya. Kita buat kontennya terlebih dahulu, tidak apa. Lalu kita tekan di sini. Di teksnya, kita tekan tombol CTRL yang ada di keyboard. Nah, maka akan muncul tanda seperti plus di mouse kita, di kursor kita. Kita tekan dan tahan, maka otomatis akan tercopy. Lalu yang kedua, pikirkan. Nah, di graphic fill ini, kita bisa mengganti warnanya sesuai keinginan kita. Namun, saya akan menyesuaikan warnanya sesuai dengan warna tulisan kita ya, warna font kita. Jadi warnanya putih. Oke, seperti ini. Lalu kita selanjutnya tata terlebih dahulu agar lebih enak dilihat.
Nah, oke, seperti ini. Mungkin seperti ini dulu, atau kurang ke bawah ya? Kurang bawah sepertinya. Nah, untuk memindahkan secara bersamaan, kita juga bisa mengeblok semuanya. Lalu kita tekan salah satu dan tahan. Geser ke bawah sedikit. Oke, sepertinya seperti ini pas ya. Oke. Lalu kita dari per slide ini, mungkin kita akan berikan efek transisi agar lebih enak saja untuk dilihat. Nah, kita mungkin akan menggunakan transisi yang namanya uncover seperti ini. Kita ini saja mungkin. Oh, untuk halaman pertama mungkin kita bisa menggunakan fade saja. Oke, fade. Lalu kedua, yang slide kedua adalah, kita coba dulu ya. Oh, maaf. Oke, yang cover saja. Lalu yang ini mungkin juga cover, tapi kita ganti dari arah atas. Oke, seperti ini. Nah, apa fungsi dari slide ketiga? Nah, slide ketiga ini fungsinya akan saya buat menjadi seperti stopwatch sederhana. Jadi kayak ada timer mundur gitu. Nah, caranya seperti ini. Misalkan saya tuliskan di sini angka 3 terlebih dahulu ya. Lalu kita besarkan tulisannya agar setidaknya memenuhi satu slide ini. Mungkin seperti ini cukup ya. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, 3. Lalu kita buat juga untuk angka lainnya. Kita tekan CTRL tahan, CTRL tahan. Lalu kita ganti angka 2, dan ini angka 1. Oke, nah sekarang kita perkecil. Nah, seperti ini. Lalu, angka 3 ini kita geser ke atas sini. Aduh, kurang kecil sepertinya. Oh, seperti ini, apa? Kita geser, lalu tempatkan, pastikan di tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah sini. Lalu kita buka efek yang ada di animasi. Nah, kita beri misalkan animasi fly in. Nah, dia akan terbang ke atas seperti itu. Lalu, untuk start, nah start ini dia akan memulai animasinya ketika apa? Nah, ketika kita memilih on click, berarti animasinya akan berjalan ketika kita menekan slide kita. Nah, ini kita ganti saja with previous. Jadi ketika slide-nya kita pindah, dia otomatis akan berjalan seperti itu. Durasinya kita ganti 1 detik. Begitu juga dengan kedua ini. Langsung saja saya ganti keduanya. Ini. Kita beri animasi fly in. Tapi untuk kedua ini adalah after previous. Karena setelah ini, setelah angka 3, angka 3, angka 2, lalu angka 1. Gitu ya. After previous. Jadi nanti urutannya 3, 2, 1 seperti itu. Nah, ini kita tumbuk saja tidak apa-apa. Kita buat durasinya seperti ini. Ini durasinya juga 1 detik. Oke, seperti ini. Kita coba lihat ya. 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Tapi kita akan menggunakan yang namanya ini. Advanced slide, kita pilih yang after. Tidak mouse click. Jadi nanti kita nggak usah menekan slide-nya, otomatis slide-nya akan berpindah sendiri setelah beberapa detik. Misalkan, after ini kita centang dulu ya, lalu kita ganti menjadi 3 detik. Maka otomatis setelah 3 detik, dia akan berpindah dengan sendirinya ke slide selanjutnya. Seperti itu. Kita coba dari pertama. Cara jitu menggapai cita-cita. Kalau kita tekan slide-nya, nah lanjut, bagaimana caranya? Kita tekan lagi, 3, 2, 1. Maka akan lanjut dengan sendirinya tanpa saya menekannya. Oke, seperti itu. Lalu, di sini kita akan memanfaatkan transisi yang namanya morph. Nah, ini adalah transisi yang paling saya sukai dari segala transisi yang ada di PowerPoint. Karena apa? Mari kita lihat. Kita beri dulu transisi morph di sini. Oke. Nah, setelah itu mungkin saya akan menambahkan sedikit shape ya, atau bentuk objek. Kita berikan misalkan untuk bordernya ini. Misalkan saya berikan seperti ini. Kita perbesar dulu ya. Untuk memperbesar kita bisa menekan CTRL lalu kita scroll saja mouse kita. Nah, seperti ini kita beri warna putih, shape online-nya juga putih. Ini kita copy, kita rotate. Nah, kan sudah berdiri seperti, oh maaf, mungkin saya kecilkan dulu ya. Kecilkan, rotate, berdiri seperti ini kan sudah. Ini kita paskan seperti ini. Nah, sampai menutupi sebagian. Mungkin terlalu besar. Ini saya kecilkan terlebih dahulu. 7 ya, 0,7. 0,7 ini kita sesuaikan. Mungkin seperti ini ya. Nah, ini kita copy keduanya, kita pilih keduanya, lalu kita copy.
kita paste di sini. Nah, oke. Lalu posisinya kita rubah, jangan di dalam slide-nya. Kita taruh misalkan di luar slide-nya. Dan sebelumnya kita mungkin bisa ganti warnanya, biar nanti lebih bagus. Shape outline-nya juga kita ganti warnanya. Nah, kita letakkan misalkan di sini, lalu kita rubah rotasinya, terserah bebas sesuai keinginan kita. Misalkan seperti ini. Oke, mari kita coba ya. Ini adalah bagian yang sangat saya sukai dari PowerPoint, terutama transisi morph. Oke, 3, 2, 1. Maka akan ada animasi yang sangat bagus seperti itu. Oke, jadi itu adalah kegunaan dari transisi morph. Inti dari video ini hanya itu. Oh ya, sama hyperlink. Oke, mungkin saya akan buat satu slide lagi. Mungkin saya akan skip saja, karena untuk menyelesaikan ini sangat lama ya mungkin ya. Untuk saya, karena saya tidak terlalu pintar untuk membuat desain, jadi harus membuat konsepnya terlebih dahulu. Mungkin ini ya, content with caption. Karena apa? Karena kita ada kontennya, ada konten ininya, ada captionnya, ada penjelasannya, seperti itu ya. Mungkin yang pertama ini dulu deh. Tentukan targetmu dengan jelas. Ini kita copy saja tulisannya. Kita Ctrl C, lalu kita paste di sini, di title-nya, title. Lalu ini kita hapus, geser ke bawah. Tentukan targetmu dengan jelas. Nah, saya ingin menambahkan objek ini di dalam tulisan saya. Kita copy juga, kita paste dulu. Nah, sekarang kita buat konsepnya. Ini bentuknya seperti ini, mungkin saya akan menempatkannya di tulisan A ini ya. Oke, caranya adalah kita hapus dulu tulisannya, kita lalu spasi, kita mungkin fullkan dulu ini ya. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan spasi di sini. Ini kita masukkan ke dalam tulisannya. Lalu kecilkan sesuai dengan ukuran hurufnya. Mungkin segini cukup ya. Kita geser sedikit. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, di slide ini kita tekan objek yang seperti gambar apa ini? Keker ya mungkin. Kita klik kanan, lalu kita pilih hyperlink. Nah, setelah itu kita pilih yang slide kelima tadi, yang title-nya tentukan targetmu dengan jelas. Kita tekan, lalu kita tekan OK. Lalu kita kembali lagi ke slide 5. Pilih di transisi, kita berikan efek morph juga. Nah, sangat bagus sekali. Saya sangat suka dengan efek ini. Maka tadi akan muncul animasinya seperti itu. Kita coba ya. Ini bisa kita tekan. Oke, sangat bagus sekali. Nantinya akan seperti itu untuk semuanya. Bagaimana caranya? Untuk ini juga sudah. Oke, mungkin saya akan skip videonya, langsung ke PPT-nya yang sudah jadi. Oke.
akan ada beberapa slide dan penjelasan. Ini juga icon sama saja, tidak ada bedanya. Kita bisa dapatkan di icon ini semuanya, bisa kita pilih juga sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, ini saya tambahi tulisan siap di sini agar menarik saja. Juga ini saya pindah sedikit ke bawah. Nah, ini apa ini? Kok ada banyak sekali di luar sini? Ini adalah objek yang ada di setiap slide ini. Jadi setiap slide ini nanti kita berikan efek morph pada setiap objeknya. Caranya adalah objek ini harus ada di objek objek misalkan petelat ini ya. Objek petelat ini atau gambar petelat ini harus ada di slide yang ingin kita tuju dan slide yang kita gunakan untuk berpindah. Oke, gini saja, langsung saya jelaskan. Di sini ada yang mana petelat ya? Mungkin saya cari terlebih dahulu. Nah, ini di atas ini ada gambar pensil ya. Nah, ini pensil. Nah, gambar pensil ini fungsinya adalah nanti ketika kita tekan morph, kita tekan slide selanjutnya dan berikan efek morph, gambar pensil ini akan menyesuaikan posisinya seperti pensil yang ini. Mungkin langsung saja kita coba ya, agar lebih mudah untuk dipahami. Kita tekan slide-nya dulu. Nah, saya juga berikan sedikit animasi ke setiap ininya. Kita coba tekan ini. Nah, seperti itu. Maka pensilnya atau petelatnya akan memiliki animasi morph juga seperti objek lainnya, seperti objek yang ini. Tadi kan kita sudah memberikan animasi ke yang ini ya. Nah, maka semua objeknya juga memiliki animasi. Caranya seperti apa? Caranya cukup mudah sebenarnya. Kita tinggal copy ini semua. Copy, lalu kita letakkan di sini. Nah, ini kan sudah ada ya. Kita mungkin ganti warnanya dulu. Graphic fill. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah ada, kita besarkan ukurannya. Nah, kan sudah ada ini. Kita tinggal atur posisinya sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini misalnya ya. Nanti akan double mungkin. Saya juga belum pernah. Kita tekan lagi nih. Nah, nanti akan muncul animasinya seperti itu. Dan begitu juga untuk slide-slide lainnya. Ini tidak kita pakai. Kita hapus dulu. Nah, begitu juga untuk semua slide yang kita buat. Oke. Nah, mungkin saya akan sedikit menunjukkan hasil jadinya. Nah, ini adalah itu ya, number. Ini slide number. Jadi setiap slide-nya kita memberikan nomor untuk menunjukkan saja ini slide keberapa begitu, oke? Nah, kita tinggal menekan ini lalu kita tekan slide number. Setelah itu apply to all. Seperti itu saja. Nah, misalkan di sini tidak ada slide numbernya. Ya, sebenarnya ada tapi saya ganti warnanya menjadi putih dan tetap angkanya saya biarkan tetap menjadi 3. Tapi di sini juga saya ubah menjadi 3 karena apa? Karena kita menggunakan materinya saja. Ini hanyalah transisi untuk menuju ke slide keempat. Ini slide 3, slide 4, slide 5. Maaf, ini slide keempat tapi sebenarnya slide ketiga. Seperti itu ya. Oke, mungkin saya akan tunjukkan hasil jadinya. Nanti untuk PowerPoint ini juga saya akan kirimkan saja, tidak apa-apa. Cara Cito menggapai target cita-cita. Kalau kita tekan, bagaimana caranya? Langsung siap. 3, 2, 1. Akan ada animasinya seperti ini. Set. Nah, seperti itu ya. Kita coba per slide-nya. Nah, untuk kembali, saya juga memberikan hyperlink di sini. Mungkin nanti akan saya tunjukkan, tapi setelah ini. Oke, saya ingin menunjukkan animasinya terlebih dahulu. Nah, ini PowerPoint hanya menampung poin-poinnya saja. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menjelaskan atau menerangkan setiap poinnya. Seperti itu. Untuk materi sendiri, saya tidak terlalu pintar membuat materi, jadi mungkin agak kurang cocok dengan beberapa dari kalian. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya berikan tombol N. Fungsinya adalah untuk pergi ke slide terakhir langsung. Kita tekan. Langsung slide ke-9. Target mulai dari sekarang. Setelah ini selesai. Sudah habis slide-nya. Oke, nah untuk hyperlink per slide-nya ini, kita lihat saja, klik kanan, edit link. Karena saya sudah memberikan hyperlink ya, jadi di sini tulisannya edit link. Kita coba remove link untuk menghapus hyperlink-nya. Kita tekan klik kanan, lalu tekan hyperlink. Nah, di sini ada banyak pilihannya sesuai title-nya.
Tapi kita pilih yang slide keempat. Karena apa? Karena kita ingin kembali ke slide keempat yang mengandung beberapa poin inti dari slide-slide lainnya. Kita tekan slide 4, lalu kita tekan OK. Nah, maka otomatis ketika kita menekan objek seperti Keker ini, akan otomatis dari slide 5 kembali ke slide sebelumnya, atau slide 4 yang kita targetkan tadi, oke? Mungkin seperti itu saja tutorialnya. Untuk, oh ya, sebelumnya mungkin saya akan memberikan animasi ya. Nah, animasi. Di sini ada animasinya, bisa kita atur sesuai keinginan kita sebenarnya. Nah, ini kita pakai, mulai dari sini saja. Kita pakai after previous, karena apa? Biar setelah animasi slide-nya selesai, ini baru muncul, per objek ini baru muncul animasinya. Ini juga saya beri with previous, artinya apa? Ini animasinya berjalan, ini juga ikut berjalan, animasi dari tulisan ini juga ikut berjalan bersamaan dengan objek ini. Kita coba saja. Nah, seperti ini ya, jadi dia berjalannya bersamaan. Untuk yang lainnya juga begitu, kita berikan with previous semua. Jadi ketika setelah selesai animasi dari transisi morph tadi, semua objek yang ada di sini akan secara bersamaan berjalan animasinya. Kita lihat lagi. Nah, akan secara bersamaan berjalan animasinya. Untuk ini juga seperti tadi, juga sama, kita pakai with previous. Ini with previous. Saya berikan delay sedikit 0,10 detik agar apa? Agar tidak bersamaan dengan tulisan N ini munculnya ya. Kita coba lihat. Kita fokus di bawah saja. Nah, ini gambar kotak ini akan sedikit terlambat. Kita coba lagi. Nah, gambar kotak itu akan sedikit terlambat dari tulisan N. Ya, biar menarik saja agar tidak secara bersamaan semuanya. Oke, mungkin seperti itu saja. Karena intinya kita hanya membahas apa itu icon yang ada di sini, karena kita harus menggunakan internet, jadi harus ada koneksi internet untuk mendapatkan icon yang ada di sini ya. Icon ini, lalu kita membahas sedikit hyperlink yang sudah kita bahas tadi, lalu kita juga membahas tentang morph. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa transisi morph ya, tapi saya menggunakan yang objek saja. Yang objek itu yang gambar-gambar ini. Oke, seperti itu. Lalu apa lagi? Animasi. Animasi juga kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini ada banyak, nanti akan saya kirimkan PowerPoint-nya. Jadi bisa kalian teliti per animasi, per slide-nya. Gitu ya. Mungkin apa lagi? Untuk detikan juga saya sudah bahas tadi. Untuk stopwatch. Jadi nanti kita per tulisannya, kita berikan durasi per detik, per 1 detik, dan kita berikan startnya after previous. Seperti itu saja mungkin ya. Dan untuk slide terakhir, seperti ini saja tidak apa-apa. Yang kita berikan tombol N. Mungkin seperti itu ya. Karena durasinya sudah terlalu panjang, saya akhiri terlebih dahulu untuk video ini. Terima kasih, mohon maaf jika berbicara saya terlalu cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tetap memakai masker dimanapun kamu berada.